warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan peternak unggas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sandi Khairul Amri, absen 32. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Abdillah, absen 21. Perkenalkan, nama saya Rizka Oktaviana Putri, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nahda Aulia Sani, absen 25. Perkenalkan, saya Rahmati Zara, absen 29. Perkenalkan, nama saya Putri Fidiani Kamila, absen 28. Satu, latar belakang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Pemenuhan kebutuhan pangan dapat dilakukan dengan cara memproduksi pangan sendiri melalui kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya di bidang peternakan telah membuka peluang berwirausaha. Peluang wirausaha di bidang budidaya unggas petelur sangat besar karena telur adalah pangan pokok sebagai sumber utama protein dan lemak hewani bagi masyarakat. Telur adalah bahan pangan yang kaya akan kandungan protein dan lemak. Saat ini tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar. Jumlah penduduk yang terus bertambah perlu diiringi dengan usaha meningkatkan produksi pangan. Budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan, khususnya telur. Peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat besar karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Hal ini menjadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat menarik. Rumusan masalah. 1. Jenis produk budidaya unggas petelur apa yang dipasarkan? 2. Jenis telur apa saja yang paling laku di pasaran? 3. Bagaimana pemasaran harga dan pengemasan produk budidaya unggas petelur tersebut? Ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. Berdasarkan tujuan budidayanya, ayam dikelompokkan menjadi berbagai macam. 1. Ayam pedaging. Ayam pedaging memiliki tubuh berukuran besar sehingga mengandung banyak daging. Pertumbuhannya cepat, bergerak lamban dan tenang, serta sebagian memiliki cakar dan kaki berbulu. 2. Ayam petelur. Ayam petelur berbadan ramping dan ringan serta mencapai dewasa lebih cepat. 3. Ayam dwiguna. Ayam dwiguna adalah ayam yang dibudidayakan untuk menghasilkan telur dan daging. Ayam ini memiliki badan berukuran sedang, tapi bergerak tidak lamban dan kemampuan bertelur cukup baik. 4. Ayam ornamental. Ayam ornamental adalah ayam yang digunakan untuk fungsi keindahan baik pada suara maupun bulunya. Ayam ornamental ditandai dengan warna bulu dan bentuk badan yang indah serta suara yang merdu. 1. Telur ayam negeri, termasuk dalam jenis telur ayam paling populer di pasaran. Telur ini umumnya berasal dari ayam petelur dari peternakan. Bahkan, jenis telur ini juga ada yang hadir dengan sejumlah rekayasa genetika. Dengan bentuknya yang bulat lonjong, berukuran besar, berwarna coklat, telur ini mudah Anda jumpai di pasar tradisional dan supermarket. 2. Telur ayam kampung. Telur ayam yang tak kalah populer di telinga masyarakat adalah telur ayam kampung. Dengan proses peliharaan secara alami, telur ayam ini memiliki jumlah yang terbilang sedikit ketimbang jenis telur lainnya, sehingga tak mengherankan jika harga dari telur ayam kampung ini sedikit lebih mahal. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran atau dari sudut pandang penjual. 1. Tempat yang strategis. 2. Produk yang bermutu. 3. Harga yang kompetitif. 4. Promosi yang gencar. Selain itu, dari sudut pandang konsumen,
1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Biaya konsumen. 3. Kenyamanan. 4. Komunikasi. Mempromosikan produk usaha budidaya unggas petelur bisa dilakukan baik offline maupun online. Untuk cara promosi secara online, Anda bisa membuatkan website untuk usaha Anda. Kenapa website? Karena website diibaratkan tempat usaha Anda di dunia maya yang bertujuan untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli secara online. Jika Anda sudah memiliki produk usaha budidaya unggas petelur dalam bentuk fisik, website akan membantu mempromosikan usaha Anda, di mana website tersebut akan berisi produk, layanan atau jasa, alamat dan kontak usaha, testimoni, dan lain-lain. Untuk proses pengembangannya itu sendiri dilakukan bagaimana? Proses pengembangannya adalah pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-3 hanya diberikan campuran gula merah dengan air jahe. Air jahe yang sudah dipanaskan pada panci dengan ukuran cukup besar. Sebab jumlah ayam dipelihara kan juga cukup banyak. Selanjutnya pada hari ke-4 bibit ayam mulai diberikan makanan. Makanannya dalam porsi yang sedikit aja, kurang lebih seberat 2 ons lah buat masing-masing pakan ayam. Terus saya ngerjain itu sampai ayam berusia 1 minggu tuh. Setelah ayam berusia 1 minggu, baru ayamnya saya kasih makan dalam porsi yang rada banyak sampai ayam berumur 30 hari. Lantas, bagaimanakah Mas Joko mengantisipasi apabila muncul virus yang cukup mematikan pada ayam-ayam yang Mas pelihara? Paling antisipasinya dikasih vitamin sama dikasih vaksin juga. Udah. Kapan pemberian vaksin pada ayam? Biasanya saya kasih vaksin itu kalau hari ke-7, hari ke-14 sama hari ke-21. Kapankah ayam-ayam yang Mas Joko ternak itu bisa dipanen? Sebenarnya semua ayamnya udah bisa dipanen. Tapi kalau udah umur 28 hari sampai 30 hari itu udah bisa dipanen. Bagaimanakah proses penjualan ayam pedagang hasil ternak yang Mas Joko? Pas penjualannya itu nggak langsung dipasarin gitu, tapi ada distributornya pas lagi panen tuh langsung ke peternakan saya gitu. Ya gitulah. Baik. Berapa kira-kira omset penjualan per panenan atau per bulan usaha peternak yang Mas Joko lakukan ini? Omset tiap bulan ya, kalau tiap bulan bersihnya ya 7 juta sampai 10 juta lah. Apalagi harga ayam di pasar kadang naik turun ya kan. Aduh. Ya cukup banyak ya Mas. Mengapa harga pasaran yang tidak stabil bisa memberikan dampak pada omset Mas Joko? Pertama nih, yang ngaruh batu harga. Yang kedua tuh biasanya kan kadang cuaca nggak tentu ya, sama hari-hari besar kayak Idul Fitri apa gitu kan. Dari usaha peternakan Mas Joko sampai dengan saat ini, apakah yang sudah diperoleh? Aduh, apa ya, nggak enak nih saya ngomongnya. Tapi dari sini saya udah bisa beli kendaraan yang ya itu juga buat sarana transportasi kan, bolak-balik. Habis itu ya buat nambah-nambah modal buat usaha peternakan ya kan. Terus bisa bangun rumah lah, lumayan lah pokoknya. Wah cukup banyak ya. Sekian ya Mas, mohon maaf udah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan. Pertama, dalam menjalankan usaha ternak ayam petelur diperlukan ketelitian dan keuletan dalam menjaga kesehatan ayam agar dapat menghasilkan telur yang baik. Kedua, pemilik peternak lebih memilih memasarkan telur-telurnya kepada toko atau warung di sekitar atau kepada pengkulak sehingga dapat memberikan untung yang lebih besar. Yang ketiga, peluang usaha ini yang cukup besar dapat menciptakan banyak lapangan kerja sehingga dapat membuat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya alam petelur terdiri dari kandang dan perlengkapan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Yang terakhir, wirausaha di bidang budidaya ayam petelur sangat berpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan baik
dari luar maupun faktor dari dalam perusahaan itu sendiri. B. Saran. Untuk memulai suatu usaha, sebaiknya melihat peluang dan keadaan pasar di sekitar tempat tinggal kita, karena untuk memulai suatu usaha harus diawali dari kondisi dan peluang lingkungan yang mendukung untuk dijalankannya suatu usaha. Dan dalam bidang ternak diperlukan sifat kewirausahaan agar dapat menjaga dan merawat ayam ternaknya sehingga ayam tumbuh dengan sehat dan bernilai jual tinggi. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.